Ketika jiwa yang lelah bertemu Tuhan, ada masa ketika tubuh masih mampu berjalan, tetapi jiwa sudah sangat lelah. Senyum masih terlihat di wajah, tetapi hati penuh beban. Aktivitas terus berjalan seperti biasa, namun di dalam diri ada keletihan yang sulit dijelaskan. Kelelahan jiwa sering datang karena terlalu lama memendam masalah. Tekanan hidup, kekecewaan, kehilangan, pergumulan keluarga, pekerjaan, dan harapan yang belum terjawab perlahan menguras kekuatan hati, sampai akhirnya seseorang merasa tidak sanggup lagi melangkah. Banyak orang mencoba mencari ketenangan di berbagai tempat, tetapi hati tetap kosong. Sebab jiwa manusia tidak akan benar-benar tenang tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan hati yang letih dan memberi kekuatan baru bagi jiwa yang lemah. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan kasih dari Yesus kepada setiap orang yang lelah. Tuhan tidak meminta kita datang dalam keadaan kuat. Tuhan tidak menunggu kita sempurna terlebih dahulu. Tuhan justru memanggil mereka yang letih, berbeban berat, dan hampir menyerah. Betapa indahnya kasih Tuhan. Ketika dunia mungkin tidak mengerti isi hati kita, Tuhan memahami semuanya. Tuhan tahu berapa lama kita bertahan dalam kesakitan. Tuhan melihat air mata yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Seringkali kita terlalu lama mencoba kuat dengan kekuatan sendiri. Kita memendam semua rasa sakit, berpikir bahwa kita harus mampu menghadapi semuanya sendirian. Tetapi semakin lama, hati semakin lelah. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk berjalan tanpanya. Tuhan ingin kita datang kepadanya dan menyerahkan semua beban yang kita pikul. Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Saat jiwa yang lelah bertemu Tuhan, ada kekuatan baru yang mulai mengalir. Mungkin masalah belum langsung hilang, tetapi hati menjadi lebih tenang. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi kita tidak lagi berjalan sendirian. Tuhan sering bekerja dengan memulihkan hati kita terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan di sekitar kita. Sebab hati yang dipenuhi damai sejahtera akan mampu melewati badai kehidupan dengan lebih kuat. Elia pernah mengalami kelelahan yang sangat dalam. Setelah menghadapi banyak tekanan, ia merasa takut dan putus asa. Bahkan ia ingin menyerah dari hidupnya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan menguatkannya, memulihkannya, dan memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak marah ketika kita lelah. Tuhan tidak menjauh ketika kita lemah. Justru di saat itulah Tuhan ingin mendekap dan memulihkan kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Mungkin hari ini hati terasa penat, pikiran penuh kekhawatiran, jiwa terasa kosong karena terlalu lama memikul beban sendiri. Tetapi ingatlah, Tuhan masih membuka tangannya bagi kita. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya. Ceritakan semua luka, ketakutan, dan kelelahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Ketika jiwa yang lelah bertemu Tuhan, selalu ada pengharapan baru, selalu ada kekuatan baru, dan selalu ada damai yang tidak dapat diberikan dunia. Jangan menyerah dalam kelelahanmu. Jangan berhenti berharap. Tuhan masih bekerja dalam hidupmu, dan kasih-Nya tidak pernah habis untuk menopangmu setiap hari. Mari berdoa. Tuhan, Engkau tahu betapa lelahnya hatiku hari ini. Aku datang kepadamu membawa semua beban, kekhawatiran, dan rasa sakitku. Tolong kuatkan aku dan pulihkan jiwaku yang letih. Ajarku untuk bersandar penuh kepadamu dan tidak berjalan dengan kekuatanku sendiri. Berikan damai sejahtera-Mu memenuhi hatiku dan tuntun aku melewati setiap pergumulan hidup. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Jangan lupa untuk terus berharap kepada Tuhan. Bagikan renungan ini kepada orang yang membutuhkan, dan dukung channel ini dengan like,
subscribe, serta share agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.